Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Najma Zahira dengan NPM 2208260125. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil mind map saya dengan judul sindroma nefrotik. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu definisi dari sindroma nefrotik. Jadi, dikatakan sindroma nefrotik apabila keadaan klinis yang ditandai dengan protein urea masif di atas 40 mg per 2 per jam atau 50 mg per kilogram per hari, atau rasio protein atau biasa yang kita bilang dengan kreatinin di atas 2 mg per miligram, atau dipstik di atas sama dengan plus 2. Hipoproteinemia kurang dari 2,5 mg, hiperkolesterolemia di atas 200 mg per desiliter, dan edema. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait etiologi dari sindroma nefrotik. Nah, jadi etiologi sindroma nefrotik ini terbagi menjadi dua, ada yang primer dan juga ada yang sekunder. Nah, dikatakan primer apabila ada tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, minimal change nefropati, kemudian terjadi penebalan pada membran basal, kemudian terbentuknya jaringan parut pada glomerulus, dan juga terjadi akibat faktor genetik ataupun penggunaan obat-obatan pada ibu hamil. Nah, sedangkan secara sekunder itu dia akan ada penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes mellitus, SLE, autoimun, amyloidosis, dan juga HSP. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manifestasi klinis dari sindroma nefrotik. Jadi, manifestasi klinisnya yang pertama ada terjadinya pitting edema. Nah, jadi pitting edema ini tuh disebabkan oleh menurunnya tekanan onkotik intravaskular dan menyebabkan cairan merembes keluar interstisial. Kemudian yang kedua, karena adanya asites, itu dia dikarenakan hipoalbumin dan menyebabkan anoreksi, malesi, dan juga nyeri perut. Kemudian diare diakibatkan karena adanya edema intestinal, kemudian distres pernafasan, contohnya tuh kayak efusi pleura dan juga edema paru, dan juga adanya urin berbuih, itu dia karena peningkatan protein dalam urin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan penunjangnya. Jadi ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan pada pasien sindroma nefrotik. Yang pertama ada urinalisa, sedimen urin, profil lipid, dan juga serum albumin. Nah, urinalisa itu dia ada yang kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi kualitatif itu biasanya dijumpai protein dipstiknya di atas 2, plus di atas 2. Kemudian kalau kuantitatif itu dia uji SBAC didapatkan protein lebih dari 3,5 gram per 24 jam. Kemudian kalau sedimen urin itu dia nanti terdapat fatty cast, jadi kayak lemak gitu, atau oval fat bodies. Kemudian protein lipid itu dia kolesterol totalnya di atas 200 mg per desiliter, atau biasanya kita sebut dengan hiperkolesterolemia. Kemudian adanya serum albumin didapatkan hasilnya kurang dari 3,5 sampai 5,5 gram per desiliter. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tata laksana farmakologi dari sindroma nefrotik. Jadi yang pertama kita bisa kasih diuretik. Jadi contoh diuretik itu ada furosemid dan juga hidroklorotiazid. Furosemid kita kasih 1 sampai 3 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian kita bisa juga tambahkan spironolakton 2 sampai 4 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian hidroklorotiazid dosisnya 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian yang kedua kita bisa kasih albumin, itu dia 1 gram per kilogram berat badan atau plasma 20 ml per kilogram berat badan. Dia tetesan lambat 10 tetes per menit. Kemudian yang ketiga kita bisa kasih kortikosteroid. Nah, jadi berdasarkan International Study of Kidney Disease in Children, itu dia menetapkan terapi inisial untuk anak dengan sindroma nefrotik idiopatik tanpa kontraindikasi steroid adalah prednison dengan dosis 60 mg per M2 LPB per hari atau 2 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, dengan maksimal 80 mg per hari dalam dosis terbagi. Baik, untuk tata laksana non farmakologinya itu dia ada dua. Yang pertama ada diet protein dan juga diet rendah garam. Nah, untuk diet protein itu dia 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Sedangkan diet rendah garam itu 1 sampai 2 gram per hari selama anak terjadinya edem atau terjadi pembengkakan. Nah, untuk komplikasi dari sindroma nefrotik ini ada beberapa. Yang pertama bisa terjadi infeksi seperti selulitis, kemudian peritonitis primer, pneumonia, dan lain-lainnya. Kemudian bisa terjadi trombosis, hiperlipidemia, hipokalesemia, dan juga hipertensi yang disebabkan karena penggunaan steroid yang dalam jangka panjang.
Nah, untuk prognosisnya sendiri, itu kebanyakan anak dengan sindrom nefrotik merespon steroid dengan baik dan tidak beresiko mengalami gagal ginjal. Namun, sejumlah kecil anak menderita sindrom nefrotik kongenital dan biasanya kurang baik. Mereka mungkin akhirnya mengalami gagal ginjal dan memerlukan transplantasi ginjal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait patofisiologi dari sindrom nefrotik. Nah, yang pertama itu dia terjadinya penurunan onkotik yang menyebabkan edema generalisata akibat cairan yang berpindah dari sistem vaskular ke dalam ruangan cairan ekstraseluler. Nah, penurunan sirkulasi volume darah itu dia akan mengaktifkan sistem renin angiotensin yang menyebabkan retensi natrium dan edema lebih lanjut. Nah, manifestasi dari hilangnya protein dalam serum akan menstimulasi sintetis lipoprotein di hati dan terjadi peningkatan konsentrasi lemak dalam darah atau biasanya kita sebut dengan hiperlipidemia. Nah, pada status nefrosis, protein yang hilang biasanya melebihi 2 gram per 24 jam, terutama terdiri dari albumin, hipoproteinemia, pada dasarnya adalah hipoalbuminemia. Umumnya, edema muncul bila kadar albumin serum turun di bawah 2,5 gram per desiliter. Mekanisme pembentukan edema pada nefrosis tidak dimengerti sepenuhnya. Kemungkinannya adalah bahwa edema didahului oleh timbulnya hipoalbuminemia. Akibatnya, hilang protein urin. Hipoalbuminemia menyebabkan penurunan tekanan onkotik plasma yang memungkinkan transudasi darah atau transudasi cairan dari ruang intravaskular ke ruang interstisial. Nah, penurunan volume intravaskular menurunkan tekanan perfusi ginjal dan akan mengaktifkan sistem renin angiotensin aldosteron yang merangsang reabsorpsi natrium di tubulus ginjal. Penurunan volume intravaskular juga merangsang pelepasan hormon antidiuretik yang mempertinggi reabsorpsi air dalam ductus colectivus. Karena tekanan onkotik plasma berkurang, natrium dan air yang telah direabsorpsi masuk ke ruang interstisial, memperberat edema. Adanya faktor-faktor lain yang juga memainkan peran pada pembentukan edema dapat ditunjukkan melalui observasi bahwa beberapa penderita sindrom nefrotik mempunyai volume intravaskular yang normal atau meningkat dan kadar renin serta aldosteron plasma normal atau menurun. Baik, berikut referensi yang saya gunakan pada presentasi saya hari ini. Ada 3 referensi yang saya gunakan dan berdasarkan referensi yang valid dan juga yang terbaik. Mungkin hanya itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.